Dikisahkan di puncak sebuah daratan kuno yang luas, di tengah perbukitan yang bergelombang dan tebing-tebing curam yang menjulang, tepat di tempat pertemuan Laut Hitam dan Laut Azov, berdirilah suatu negeri yang salah satu wilayahnya bernama Tamutarakan yang dipimpin oleh seorang pangeran. Pada masa itu, suatu kaum yang dulu begitu perkasa sudah lama terkubur dalam debu sejarah. Seiring lenyapnya orang terakhir, dewa-dewa kuno dan arwah para pahlawan mereka hampir hilang dalam jejak. Pada saat yang sama, perang-perang baru melahirkan kejayaan bagi para kesatria, memanggil pejuang-pejuang gagah berani dan berjiwa teguh, dan ini saatnya kemunculan legenda baru. Pada suatu hari yang gelap, seorang pria, kita sebut saja Igor, mengaku pernah meminum anggur sangat nikmat di warung tersebut dan bertanya kepada penjualnya mengapa rasanya kini berubah dan kemana si pemilik warung. Yar, seorang pria yang minum bersamanya, mengatakan bahwa itu hanya perasaan Igor saja, dan soal pemilik warung, Yar mengatakan bahwa dia telah disingkirkan karena telah berani mengganggu istri orang. Keduanya tertawa seolah itu hanya candaan, tapi di dapur terlihat memang para pengurus warung tergeletak tak bernyawa. Kemudian anak buah Igor datang hendak menyembelih seekor burung, namun segera terkejut ketika menemukan Igor sudah berakhir dan segera pertarungan terjadi. Beberapa anak buah Igor datang lagi untuk memulai pertempuran, dan kali ini Yar meminta seorang pemuda bernama Marten untuk menghandlenya. Jangan salah paham, meskipun terlihat kurus dan tampangnya belagu, tapi Marten sangat lihai dan memiliki kecepatan yang luar biasa. Hanya dalam hitungan menit, semua anak buah Igor dihabisi, dan satu-satunya orang yang dibiarkan hidup adalah seorang pemuda, kemungkinan anak dari pemilik warung. Itu pun sepertinya tidak diketahui oleh Yar. Dan ya, apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun berada, ingatlah selalu setiap kepercayaan membawa konsekuensi, karena dibaliknya ada harapan yang harus dijaga. Seperti biasa, saya akan bercerita yang tentu saja tentang sebuah film, dan kali ini berjudul sangat pendek, Skif, yang merupakan nama dari suatu kaum. Film ini dirilis pada tahun 2018, disutradarai oleh Rustam Mosafir, serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting tidak perlu diragukan. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi, segera siapkan kopi dan selamat menyaksikan alur cerita yang seru ini. Ditampilkan di suatu wilayah perbatasan, sang penguasa yaitu Pangeran Oleg bersama dengan putranya Seslav dan juga para kesatria lainnya menantikan tamu yang akan datang. Salah satu dari kesatria bernama Lutobor membicarakan orang-orang yang sebelumnya berani menyerang Seslav dan sangat menyayangkan hal itu karena seharusnya Lutoborlah yang mengemban tugas tersebut. Namun jika demikian, Seslav akan merebut Tatiana, istri Lutobor, dan itu merupakan candaan. Tak lama kemudian, datanglah para tamu utusan dari Kiev yang dipimpin oleh Lucezar. Lucezar mengucapkan rasa hormatnya kepada Oleg dan putranya yang telah menyambut di perbatasan. Mereka kemudian membahas tentang Vladimir yang meminta Oleg mengambil alih Serginov karena sudah tidak mampu mengurusnya sendiri. Oleg bertanya apakah kini Vladimir sesibuk itu, bahkan urusan wilayah pun sampai mengirim utusan. Namun di atas itu semua, Oleg menyambut para bangsawan di hadapan sebagai tamu, dan Oleg berjanji akan menjadi tuan rumah yang baik. Seslav tersenyum sinis karena mengetahui kelicikan sang ayah. Hari ini kawan, besok lawan. Pada intinya, Oleg ingin menguasai seluruh wilayah Kiev sendirian. Tiba-tiba Lutobor merasakan sesuatu yang tak biasa, dan benar saja, beruntung Lutobor berhasil menangkis anak panah itu sehingga selamatlah sang pangeran. Bersama Seslav, dia segera melakukan pengejaran dan berhasil menghabisi dua penyerang. Sementara Seslav tak jauh dari sana menemukan salah satu penyerang dalam kondisi tewas. Seslav mengaku bahwa si penyerang itu mengakhiri segalanya, mungkin untuk tutup mulut. Lutobor sangat menyesal karena tak bisa mendapatkan informasi, namun Oleg malah berterima kasih karena telah dilindungi dan bangga karena memiliki kesatria sehebat Lutobor.
Tiba-tiba saja seorang utusan datang mengabarkan kepada Lutobor bahwa Tatiana sedang menjalani proses persalinan. Karena dapat izin dari Oleg, Lutobor pun pulang sesegera mungkin. Namun sesampainya di rumah, seorang asisten menahan Lutobor, memintanya tetap tenang. Tak lama kemudian terdengar suara bayi dan seorang perawat datang membawa bayi yang ternyata laki-laki. Beberapa waktu kemudian, Oleg datang bersama Czeslaw dan beberapa kesatria. Segala nyanyian dan musik mengiringi, lalu sang pangeran itu mengucapkan selamat dan menawarkan diri menjadi ayah baptis. Tatiana menyambut sembari memberikan air lalu memperlihatkan bayinya. Oleg berpikir bahwa bayi itu akan menjadi seorang prajurit hebat, jadi sebilah pedang yang begitu indah diberikan sebagai hadiah dan Lutobor diizinkan untuk mencoba serta unjuk kebolehan. Kumai, salah seorang putra Khan yang ikut bersama Oleg, mengungkapkan bahwa kemampuan Lutobor memang luar biasa, tapi sayangnya tak berguna. Lutobor menanggapi dengan santai dan mempersilahkan Kumai untuk mencoba. Dengan senang hati, Kumai menerima, namun Oleg melarang pertumpahan darah dan menyarankan agar mereka bergulat. Sebelum pertarungan, Oleg memperingatkan agar Lutobor jangan terlalu serius, karena ayah Kumai adalah seorang Khan yang merupakan sekutu Oleg. Peraturannya mungkin tak biasa tapi cukup sederhana. Masing-masing dari petarung akan saling berebut seutas tali. Barang siapa yang melepaskan maka dinyatakan kalah, dan masing-masing dari petarung boleh melakukan segala cara untuk membuat lawan melepaskan tali tersebut. Ya, sesuai dugaan, Lutobor benar-benar lihai dalam bertarung meskipun tubuh Kumai lebih besar darinya. Bahkan, meskipun Kumai berbuat curang dan akan menghabisi Lutobor, tapi tokoh utama kita masih tetap tak terkalahkan. Akhirnya, karena malu, Kumai pun melarikan diri. Sementara Lutobor mendapatkan ucapan selamat dari pangeran dan tak peduli meskipun Kumai akan membencinya. Sementara Lutobor diobati oleh sang istri karena ternyata kena sayatan pisau. Para pemusik membuka topengnya dan diketahui bahwa mereka adalah kaum Skit. Beberapa waktu kemudian, ketika Tatiana keluar dari rumah dan hendak menemui para asisten, salah satu dari asisten muncul dengan bersimbah darah, dan pada saat yang sama, ternyata bayi Tatiana sudah di tangan Yar dan aksi kaum Skit pun dimulai. Sangat disayangkan, Lutobor segera dijatuhkan oleh Martin. Kemudian Yar segera meminta kelompoknya bergegas dan tiba-tiba saja menghantam Martin dengan keras. Tak lama, Lutobor pun bangkit, tapi gagal mengejar kelompok Skit. Jadi, ia kembali untuk mengamankan Martin yang ternyata masih hidup, lalu menemukan secarik pesan pada pintu bahwa nyawa anak dan istri Lutobor hanya bisa ditukar dengan kematian Oleg. Дышит еще. Beberapa waktu kemudian, tibalah Lutobor di istana Oleg, di mana terlihat semuanya sedang bersenang-senang walaupun telah mendengar tragedi yang menimpa Lutobor. Oleg mengajak Lutobor untuk berbicara empat mata. Pada momen ini, Lutobor menjelaskan sejujur-jujurnya, termasuk tentang racun yang ditinggalkan bersama pesan dari para penculik, dan meskipun demikian, Lutobor menegaskan bahwa dia tunduk dan tetap akan mengabdi pada Oleg. Lega mendengar hal ini, Oleg pun mengajak Lutobor berkumpul di ruang utama dan menyemangatinya dengan mengajak semua minum bersama. Namun tiba-tiba saja Oleg merasa kesakitan lalu menuduh Lutobor meracuninya. Sementara itu, Tatiana dan bayinya dibawa ke markas rahasia kaum Skit. Karena rahasia, jadi tentu saja mata Tatiana ditutup. Lalu beberapa waktu kemudian, saat tiba, kelompok itu disambut oleh seorang tetua bernama Anagas. Dia menanyakan tentang Martin karena akan dijadikan pemimpin kelompok serigala. Namun, Yar mengatakan bahwa Martin telah mati dan mengakui diri sebagai pemimpin pilihan Dewa Ares. Kembali ke tokoh utama kita yang kini babak belur akibat disiksa tanpa henti. Si Algojo hendak mengganti alat siksa dengan yang lebih kejam. Tiba-tiba Oleg datang menghentikan dan menjelaskan kepada Lutobor bahwa Oleg tidak meminum racun dan tujuan dari sandiwara ini adalah agar mengetahui siapa pengkhianat yang menginginkan Oleg mati.
Oleg juga menjelaskan tentang racun yang akan membuat korbannya tersiksa 7 hari 7 malam sebelum kematian. Dan itulah waktu yang dimiliki oleh Lutobor sebelum sandiwara ini terbongkar. Tapi Lutobor jangan merasa lega dulu, karena setelah ini, untuk memperkuat sandiwara, maka Oleg akan mengumumkan hadiah besar untuk kepala Lutobor. Algojo pun kembali dan hendak melanjutkan penyiksaan, namun tepat di saat gelap, Lutobor tiba di rumah. Dia segera meminta Prof untuk menyiapkan pedang, lalu menuju ke gudang untuk melepaskan Marten. Ini bukannya tanpa alasan, Marten adalah kaum Skit, kelompok serigala. Jadi hanya dia yang bisa membawa Lutobor ke markas Skit. Tapi tentunya sebelum itu Marten diminta bersumpah di hadapan dewa. Jadi keduanya pun segera pergi. Bersamaan dengan itu, Kumai dan anak buahnya datang menyerbu. Prof sempat dipukuli, dipaksa mengatakan di mana Lutobor. Untungnya pria itu berhasil meyakinkan Kumai, mengatakan tak melihat tuannya sejak pergi ke istana Oleg, dan Kumai pun percaya. Kembali ke jagoan kita yang tiba di kuil kuno yang terletak di dalam gua. Marten dipaksa bersumpah di hadapan Dewa Petir, Perun, bahwa tidak akan mengkhianati Lutobor dan akan membawa pulang keluarganya dengan selamat. Marten sama sekali tidak keberatan akan hal itu, namun tiba-tiba saja seorang misterius muncul dari kegelapan, mengatakan bahwa Marten adalah kaum kuno yang menyembah Dewa Ares dan bersumpah dengan pedang yang berlumur darah manusia. Lutobor tidak percaya dan membuat si pria misterius yang merupakan penjaga kuil kuno marah hingga menyerang. Beruntung, berkat kerjasama Lutobor dan Marten, penjaga itu berhasil dikalahkan. Dengan pedang yang berlumur darah, akhirnya Marten bersumpah awalnya itu hanyalah suatu tipu daya dan Marten hendak menghabisi Lutobor. Namun tiba-tiba saja Marten merasakan sesuatu, mengatakan bahwa dirinya tidak ingin mempermalukan Dewa Ares di hadapan Dewa Perun. Adegan kemudian menampilkan sekelompok pedagang yang sedang bermalam. Di saat sedang asik-asiknya membicarakan soal madu 3, tiba-tiba Lutobor dan Marten datang. Pemimpin dari kelompok pedagang yaitu Torian segera mengenali Lutobor karena pernah bertemu sebelumnya dan banyak berita tersebar tentang Lutobor. Salah satunya adalah kepala Lutobor dibayar dengan harga tinggi. Namun, Lutobor tidak perlu khawatir karena Torian tidak bisa dibayar dengan apapun, bahkan memberikan 2 kuda terbaiknya kepada Lutobor dan Marten. Tapi saat ini dia menyarankan agar bermalam karena kuda-kuda sedang kelelahan dan butuh beristirahat. Sebuah saran yang masuk akal sehingga tidak ada alasan untuk menolaknya. Sementara itu, ditampilkan Tatiana yang terbangun dan berusaha untuk melarikan diri karena mengira semua orang telah terlelap. Belum jauh dari tenda, wanita itu tertangkap oleh Yar. Untungnya Anagas memergoki sehingga Tatiana pun selamat dari orang-orang bejat. Keesokan paginya, Lutobor terbangun dengan sangat terkejut ketika menemukan orang-orang Torian tergeletak tak bernyawa dan Torian sendiri terlihat babak belur. Lutobor marah karena mengira Marten bertindak seenaknya, padahal sebenarnya berkat Marten, Lutobor tidak tertangkap karena ternyata tadi malam secara diam-diam Torian mengirim utusannya ke kota untuk melaporkan tentang Lutobor kepada Oleg. Adegan pun berpindah menampilkan camp kaum Skit. Tatiana memperhatikan para serigala muda yang sedang latihan. Anagas pun menjelaskan bahwa selanjutnya dalam beberapa hari ke depan, Tatiana akan segera diserahkan kepada si pembayar. Sementara bayi Tatiana pasti akan dijadikan tumbal. Oleh karena itu, Anagas menyarankan agar bayinya tinggal bersama mereka untuk dibesarkan menjadi serigala. Latihannya tidak mudah. Dari 10, hanya 1 anak yang bisa menjadi serigala. Tentu Tatiana tak ingin anaknya menjadi seorang pembunuh bayaran, jadi dia berdoa kepada dewanya. Namun Anagas mengatakan ini adalah wilayah serigala, jadi dewa yang Tatiana sembah tidak akan mampu berbuat apa-apa. Kembali ke jagoan kita yang tentu saja bersama dengan Marten. Lutobor menganggap Marten begitu bengis sebagai hewan. Marten tidak memperdulikan hal itu karena yang ia ketahui dalam hidup adalah berburu atau diburu. Tiba-tiba saja pasukan berkuda datang mengepung dan mulai melepaskan anak panah.
Terluka, mau tidak mau Lutobor harus mengikuti arahan Marten untuk menuruni bukit agar para penyerang tidak mengejar. Namun setelah diikuti, Marten malah menghilang. Dan yang lebih sialnya lagi, para penyerang meninggalkan kuda mereka dan memutuskan menyusul. Mereka membuka topeng dan ternyata pasukan itu dipimpin oleh Kumai. Bukannya tanpa alasan, Marten sengaja menghilang demi membuat Lutobor menjadi umpan, sementara dirinya melancarkan serangan kejutan. Satu persatu anak buah Kumai dihabisi, sementara Kumai sendiri berhasil memojokkan Lutobor, lalu mengajaknya berduel. Pantang mundur, Lutobor menerima tantangan itu dan mematahkan anak panah yang menancap pada pahanya. Kepiawaian Lutobor dalam urusan baku hantam tidak perlu diragukan. Tak butuh waktu lama baginya untuk membungkam mulut besar Kumai. Setelah Kumai jatuh, para anak buah yang tersisa mencoba mengepung Lutobor berharap bisa mendapatkan kepalanya. Namun tiba-tiba saja Marten mengungkap penyamarannya dan menghabisi semua prajurit. Perjalanan berlanjut hingga mereka menemukan sungai. Setelah merawat luka Lutobor, Marten membersihkan diri dan meminum air. Segera ia menyadari bahwa air sungai telah tercemar racun dan begitu ingin memperingatkan, ternyata Lutobor juga sedang minum dan ya, keduanya pun segera pingsan. Saat terbangun, Lutobor dan Marten mendapati diri sedang digantung. Menurut Marten, mereka sedang berada di camp kaum penghuni hutan yang menyembah Dewa Veles. Biasanya penghuni hutan selalu memberikan tumbal, jadi orang-orang yang ditangkap akan dijadikan lawan Barade, ksatria terkuat di suku. Marten bahkan merasa ragu mereka bisa menang meskipun bekerja sama. Tak lama, tetua datang mendekati Lutobor dan Marten, memutuskan bahwa Lutobor akan dijadikan penyembah Veles, sedangkan Marten akan dijadikan lawan Barade. Marten pun dijebloskan ke dalam arena kecil, dan selanjutnya Barade dilepaskan setelah diberikan ramuan khusus yang membuatnya mengganas. Kecepatan Marten tidak berguna di sini, dan setiap serangannya seolah tak berefek pada Barade. Melihat hal ini, Lutobor berusaha melepaskan diri. Pada akhirnya ia berhasil dan segera meminum ramuan khusus yang tersisa sehingga Lutobor benar-benar mengganas, seganas beruang yang sedang mengamuk. Tidak hanya merobek-robek tubuh Barade, Lutobor bahkan menghabisi seluruh penduduk suku hutan tanpa tersisa. Beberapa saat kemudian, Marten terbangun dan melihat mayat di mana-mana. Di antara mayat-mayat itu ada Lutobor yang sedang duduk menangis. Tokoh utama kita menyesali perbuatannya yang memusnahkan satu suku. Marten mengatakan bahwa yang diminum oleh Lutobor adalah ramuan dewa, tapi Lutobor membantah karena menurutnya dewa maha baik dan meyakini kekuatan yang dia dapatkan tadi berasal dari iblis.
Ketika membersihkan diri, Marten menjelaskan bahwa Lutobor memiliki bakat dan bisa membangkitkan kekuatan beruang yang ada di dalam diri tanpa meminum ramuan dewa. Namun Lutobor menolaknya dan merasa berdosa, meskipun Marten mengatakan bahwa Lutobor menyembah dewa yang lemah. Beberapa waktu kemudian, dua jagoan kita sudah memasuki wilayah Skid yang ditandai dengan pohon kering. Seperti yang sudah seharusnya, setiap tamu akan ditutup matanya kecuali akan dijadikan tumbal. Tiba-tiba saja mereka diserang yang ternyata oleh Yar, dan segera dengan senang hati Marten melayaninya. Ternyata Anagas juga ada di sana dan meminta keduanya berhenti. Marten menyatakan bahwa dirinya menantang Yar sehingga mereka segera dibawa ke camp, dan akhirnya Lutobor bertemu kembali dengan istri dan anaknya. Dia kemudian menuntut agar Anagas menepati janji karena Oleg telah diracuni. Namun Anagas malah bingung karena dia hanya membuat perjanjian dengan klien, ditambah lagi soal pesan, kaum Skid sama sekali tidak bisa baca tulis. Ritual pun dilakukan di hadapan Dewa Ares, dan malam ini duel memperebutkan kepemimpinan kelompok serigala. Sore harinya, Marten menemui Lutobor yang kini berada dalam kurungan. Dia menyampaikan bahwa sumpah akan tetap dipenuhi. Marten sangat yakin bisa menghabisi Yar. Lalu ketika menjadi pemimpin, Marten akan membebaskan Lutobor dan keluarga, dan yakin bahwa Ares akan merestuinya. Namun jika Marten kalah, maka bersiaplah untuk yang terburuk. Malam pun tiba dan ritual pun kembali dilakukan, kali ini untuk menyambut dua petarung. Marten mengatakan bahwa dulu ayahnya dihabisi oleh Yar dalam perebutan kepemimpinan, dan kini saatnya dia membalas dendam. Keduanya mengenakan armor berbahan kulit manusia, bersenjatakan sebilah belati, dan dimulailah pertarungan. Marten mengeluarkan kemampuan terbaiknya dan berhasil menundukkan Yar. Sangat disayangkan, kesombongan membuat Marten lengah. Yar segera memanfaatkan kelengahan itu untuk menghabisi Marten. Dengan begitu, Anagas menyatakan Yar sebagai pemimpin serigala sampai dengan muncul penantang baru. Mendengar hal ini, Lutobor segera mengajukan diri untuk menjadi penantang. Sebenarnya orang luar tidak diperbolehkan, tapi tiba-tiba saja muncul petir yang diyakini oleh Anagas bahwa Ares merestui pertarungan ini. Tentu saja ini bukan pertarungan yang mudah karena Lutobor masih pincang, ditambah lagi Yar adalah orang terkuat di kelompok serigala. Segera Lutobor dibuat babak belur dan tangannya ditancapkan pada sebuah kereta. Lalu Yar pun menghampiri Tatiana untuk menyiksanya. Melihat ini, roh beruang di dalam Lutobor bangkit sesuai dengan apa yang dikatakan Marten. Tanpa ramuan dewa pun, Lutobor bisa membangkitkan kekuatan mengerikan itu. Lutobor mengaum bagai hewan buas, lalu dengan mudah merobek tubuh Yar, serta menghancurkan wajahnya. Kini ia mencari sasaran baru untuk dihabisi. Untungnya Tatiana segera menghentikan dengan memeluk Lutobor. Keesokan paginya, Lutobor terbangun seperti orang yang baru saja bermimpi buruk. Saat keluar dari tenda, dia disambut oleh para anggota Skid dan bahkan dilayani seperti seorang raja. Tak lama, Anagas datang dan Lutobor meminta agar anak dan istrinya dibebaskan. Tentunya Anagas tidak bisa menolak, tapi sebelum itu Anagas akan memperkenalkan Lutobor kepada keluarga barunya. Отныне стая твоя семья. Lutobor menolak tinggal bersama kaum Skid karena ia bukanlah seorang pembunuh, bahkan merasa sangat berdosa telah melakukan pembantaian terhadap suku hutan. Anagas menjelaskan bahwa tidak mengharapkan Lutobor membunuh siapapun. Dia juga yakin bahwa Lutobor adalah pria yang baik, jadi yang Anagas harapkan adalah perlindungan bagi kaumnya. Lutobor bisa mengerti dan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjebak orang yang membayar kelompok serigala. Lutobor juga menjelaskan tentang skenario Oleg, jadi jika bisa membawa si pembayar, maka Lutobor dan kaum Skid akan mendapatkan kepercayaan serta perlindungan dari sang pangeran.
Tibalah harinya, hari di mana transaksi terjadi. Si pembayar menutup diri dengan jubah panjang dan membawa 2 kuda. Lalu setelah menerima bayaran, segera Anagas memanggil Tatiana. Tapi ternyata itu hanyalah tipu daya. Lutoborlah yang menyamar menjadi Tatiana. Beberapa hari kemudian, Lutobor berhasil menyeret si pembayar ke hadapan Oleg, sehingga sang pangeran bisa mengakhiri aktingnya. Sangat mengejutkan, ternyata si pembayar adalah putra Oleg sendiri, Česlav. Kepada sang ayah, Česlav mengaku bahwa Lucezar lah yang mengajaknya bekerja sama. Tentu saja Oleg merasa sangat marah, tapi mengaku tak mungkin menghabisi putranya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Česlav muncul di ruang utama mengumumkan bahwa Oleg telah wafat dan kini Česlav lah yang menggantikan sehingga kerjasama dengan Kiev bisa terjalin. Baru saja Lucezar merayakan, Oleg muncul seperti hantu dan menghabisi Lucezar, lalu segera menghabisi Česlav yang telah berkhianat. Beberapa hari kemudian, Lutobor yang telah mendapatkan kepercayaan membawa Oleg untuk diperkenalkan ke kaum Skid yang kini telah bersumpah setia dan tunduk padanya. Namun tanpa basa-basi, Oleg memberikan perintah dan pembantaian pun dimulai. Lutobor hanya bisa menyaksikan kekejaman itu karena tubuhnya ditahan oleh para prajurit. Tak lama setelah itu, Oleg menjelaskan bahwa hanya dirinya lah yang berkuasa, jadi tidak boleh ada pemimpin-pemimpin kecil di bawah dirinya. Lutobor diminta untuk tunduk dan melayani. Namun Lutobor menolak karena selama ini dia melayani sesuai dengan perjanjian di antara mereka dan kini perjanjian itu telah rusak. Jadi Lutobor bukanlah hamba siapapun, tapi hanya seorang Skid terakhir. Saat Lutobor pergi, terungkap bahwa selama ini Oleg telah memburu kaum Skid yang dianggap sebagai penjahat. Dia juga mengatakan bahwa kini Lutobor bukan siapa-siapa lagi, sehingga menyerahkan sisanya kepada para ksatria Khan. Film pun ditutup dengan menampilkan suatu adegan di mana Lutobor menyadari bahwa ia sedang dikejar oleh para ksatria Khan. Alih-alih melarikan diri, Lutobor mengeluarkan pedangnya dan tersenyum menatap lawan, lalu maju tanpa sedikit pun rasa gentar. Dan tamat. Sebenarnya ada adegan mid credit di mana menampilkan sepasang anak Skid yang tersisa. Selama pembantaian, ternyata mereka bersembunyi di bawah gerobak dan kini karena semua sudah aman, mereka pun keluar dari persembunyian dan pergi. Tidak ada yang tahu apakah mereka akan bertahan atau malah berakhir mengenaskan. Film ini dari awal sudah mengungkapkan temanya. Ini masa ketika satu peradaban digeser peradaban lain, jadi dunia sedang retak dan aturan lama runtuh. Kaum Skid yang dulu perkasa tinggal sisa, berubah jadi serigala Ares yang hidup dari darah dan bayaran. Latar seperti ini membuat film terasa seperti cerita tentang ujung sebuah zaman, saat manusia kehilangan pegangan moral karena semuanya serba bertahan hidup. Pesan moral paling kuatnya adalah soal harga dari kekerasan dan balas dendam. Lutobor berangkat sebagai prajurit yang punya kehormatan dan garis moral jelas, setia pada pangeran, sayang keluarga, dan percaya hidup bisa diatur lewat perjanjian serta aturan. Tapi perjalanan menyelamatkan keluarga memaksanya untuk menghabisi, menipu, dan terus menanggapi kekerasan dengan kekerasan. Semakin jauh dia melangkah, semakin terlihat kalau balas dendam bukan cuma menghancurkan musuh, tapi juga mengikis siapa dirinya sendiri. Film sengaja menampilkan dunia yang penuh pengkhianatan dan kebutuhan berdarah untuk menekankan bahwa kekerasan itu menular, sekali masuk susah berhenti. Lalu ada tema manusia versus hewan buas di dalam diri. Lutobor beberapa kali dihadapkan pada sisi liar yang sebenarnya ada dalam diri, bukan karena dia jahat sejak awal, tapi karena situasi menekannya sampai ke batas. Moralnya, bahkan orang yang merasa paling benar bisa berubah jadi monster kalau terus hidup di lingkaran ketakutan dan kekerasan. Jadi film ini seperti peringatan supaya manusia waspada akan keburukan kecil dalam diri sendiri sebelum jadi kebiasaan. Di bagian akhir, film ini sebenarnya mau menunjukkan kalau dunia mereka lagi masuk masa pergantian zaman yang kejam. Kaum Skid itu lenyap bukan karena mereka tiba-tiba jadi lemah atau nggak mampu bertarung, tapi karena aturan dan kekuatan zaman baru udah nggak ngasih ruang buat mereka hidup. Mereka seperti sisa sejarah yang pelan-pelan disapu habis, bukan karena kalah satu lawan satu, tapi karena seluruh arah dunia sudah berubah.
Tapi pihak yang menang dan jadi orang zaman baru itu bukan berarti otomatis lebih benar atau lebih baik. Justru mereka seringkali lebih licik, lebih manipulatif, dan pakai cara kotor demi kekuasaan. Jadi perubahan zaman di sini nggak digambarkan sebagai kemajuan yang indah, tapi sebagai pergeseran yang bikin manusia makin keras. Pesan besarnya adalah kalau dunia berubah terlalu cepat dan orang-orang cuma mikirin menang atau bertahan hidup, hal-hal seperti janji, kehormatan, dan belas kasih akan lenyap. Dunia akan berubah menjadi tempat di mana yang kuat menindas yang lemah. Isinya cuma perang dan pengkhianatan. Bagaimana menurut kalian? Mungkin segitu saja teman-teman. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!